kobaran api dari kebakaran yang kedua ini lebih dahsyat dari kebakaran yang pertama. Dan dengan mata kepalanya si Fahrul sendiri melihat kobaran api yang melahap Tosorba tersebut berkobar sangat tinggi sekali, membentuk seperti wajah iblis. Kobaran api yang sangat merah dengan kepulan asap dari dalamnya berwarna hitam. Fahrul melihat seolah-olah ada sosok yang berdiri di tengah-tengah api tersebut, dan sosok itu digambarkan Fahrul layaknya seperti iblis. Jadi dibiarinlah anaknya main, tapi ketika lama-lama diperhatikan sama orang tuanya, loh, yang dimainkan sama anakku ini kok mirip sekali sama tengkorak kepala manusia. Dipanggillah anaknya ini, "Dek, sini dek." Dan si anak pun menghampiri orang tuanya dengan memegang tengkorak tersebut di tangannya. "Itu kamu dapat di mana?" "Aku dapat di situ, Ma." Menunjuk salah satu titik yang ada di Tosorba tersebut, dan orang tuanya bilang, "Sini, Bapak lihat dulu." Ketika anak itu memberikan tengkorak kepala manusia itu kepada orang tuanya, terkejutlah. Tiba-tiba dari tangan anaknya bisa ada tengkorak kepala manusia. Dia kaget, berteriak meminta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan untuk sahabat yang menunaikan ibadah puasa, saya Rio Wijaya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga di bulan penuh berkah ini Allah memberikan kesehatan untuk kita agar kita dapat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Fahrul. Beliau ingin membagikan suatu kejadian misteri yang terjadi di kampungnya tentang cerita pesugihan. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2013 yang lalu, yang mana sahabat kita Fahrul menceritakan di lokasi atau di daerah tempat tinggalnya memang banyak sekali warung-warung yang ada di sana, karena rumah sahabat kita Fahrul ini terletak di pinggir jalan utama yang ada di kota tersebut, kota di mana tempat Fahrul tinggal. Nah, rumah Fahrul sendiri ini diapit oleh warung-warung yang ada di sana. Di sebelah kiri rumah Fahrul itu ada warung sembako, di sebelah kanannya itu ada warung untuk menjual barang-barang untuk keseharian ya, atau barang-barang pecah belah. Nah, jadi dari tempat tinggal Fahrul ini ada sekitar 80-100 meter lah. Di situ ada lahan kosong yang belum dibangun, dan tanah yang kosong ini sudah lama sekali dijajakan, tapi belum ada yang sanggup untuk membelinya, karena memang harga jual tanah di sekitaran tempat tinggal Fahrul ini memang sangat mahal sekali. Memang terletak di pinggir jalan utama yang ada di desa tersebut. Jadi Fahrul ingin menceritakan dulu ya lingkungan tempat si Fahrul ini tinggal. Memang di jalan utama itu, di pinggir jalan utama itu, hampir semua bangunan yang ada di sana, rumah-rumah yang ada di sana itu sudah beralih fungsi menjadi ruko, rumah toko, tempat usaha.
Cuman rumah Fahrul dan ada 2 rumah lagi lah yang tidak dirubah menjadi ruko karena basicnya memang keluarga si Fahrul ini bukan orang yang terlalu paham lah untuk berdagang. Jadi kedua orang tuanya juga nggak mau merubahnya jadi ruko karena mereka juga nggak tahu barang apa yang mau dijual di sana, karena di pinggir jalan itu sudah ada semua lah, dari toko manisan, dari toko kelontong, dari toko-toko perabot, toko-toko pakaian, ya sudah ada, sudah lengkap semua ya. Jadi memang lingkungan itu sangat ramai sekali di tahun 2013. Tanah kosong yang sudah lama sekali dijajakan oleh pemiliknya mau dijual. Di tahun 2013 itu adalah saudagar yang datang untuk membeli tanah tersebut. Nah, jadi ketika tanah itu sudah dibeli, transaksi sudah dilakukan, saudagar itu pun memulai untuk membangun sebuah minimarket atau toko serba lah ya. Kalau bahasanya zaman dulu tuh toko serba ada, namun toko serba yang dibangun ini bukan bangunan yang permanen, melainkan semi permanen. Hanya bagian depannya saja yang tampak bagus, sedangkan di bagian belakang itu masih menggunakan papan ya. Jadi sangat sederhana sekali lah. Namun walau sangat sederhana, toko serba yang dibangun ini sangat besar sekali karena sebidang tanah yang dijual itu ya, yang ada di pinggir jalan itu ukurannya ya cukup besar. Jadi seluruh bagian tanah yang kosong yang dijual ini itu semuanya dibangun. Nah, singkat cerita, setelah toko serba yang sederhana ini dibangun, warga-warga sekitar pun merasakan efek dari bukanya toko serba yang baru ini. Pedagang-pedagang serupa yang sudah lama menjual sembako, yang sudah lama menjual barang-barang perabotan, barang pecah belah rumah, ini merasakan kalau adanya toko serba yang baru ini, usaha atau dagangan mereka ini jarang laku, sepi lah. Semua pelanggannya itu lari ke toko serba yang baru. Nah, Fahrul di sini mengatakan, awalnya orang-orang yang ada di sana ini sama sekali tidak memiliki kecurigaan kalau toko serba ini ada yang aneh-aneh, memiliki sesuatu yang bisa menarik pelanggan. Ini sama sekali tidak terlintas di pikiran mereka karena ritual pesugihan yang dilakukan si pemilik toko serba ini dibalut dengan sangat rapi sekali. Strategi marketing dari si pemilik toko serba ini memang bagus sekali, Fahrul bilang. Begitu pertama kali dia buka, dia berani menjatuhkan harga dengan harga yang sangat murah sekali. Dan itulah yang membuat pelanggan-pelanggan dari warung-warung yang lain ini pada lari ke sana. Nah, singkat cerita, kurang lebih sekitar 3 tahun berlalu, toko serba ini sudah bangun. Dari awal buka sampai di 3 tahun ini, toko serba itu sangat ramai sekali. Dan di akhir tahun 2016, sebuah kejadian yang cukup menghebohkan dan sebuah kejadian yang cukup membuat Fahrul dan keluarga panik pun terjadi. Karena toko serba ini dekat ya dari rumahnya si Fahrul. Itu cuma berjarak ya kurang lebih sekitar 80 meter lah dari rumahnya si Fahrul ini di tahun 2016 akhir. Toko serba yang dibangun semi permanen ini tiba-tiba terbakar. Kebakaran itu terjadi sekitar jam 11 malam, yang mana toko serba itu tutup jam 10. Di jam 11 malamnya tiba-tiba api berkobar sangat besar sekali dari toko serba tersebut. Nah, Fahrul juga mengatakan di sini, pemilik toko serba tersebut tidak tinggal di sana. Ya, karyawannya yang ada 1 orang yang bantu-bantu di toko serba tersebut juga tidak menginap di sana. Jadi toko serba itu kebakaran, semua barang-barang yang ada di sana itu dilalap api yang sangat besar sekali. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, tapi cukup membuat warga-warga atau tetangga-tetangga yang ada di sana cemas karena mereka panik, takut api ini menjalar karena kobaran api itu sangat besar sekali. Bahkan Fahrul di sini mengatakan, saking kan besarnya kobaran api itu, Fahrul menganggap kobaran api itu menyerupai seperti sesosok iblis. Dan dari kobaran api yang mengebu besar, Fahrul di sini mendengar suara-suara aneh. Suara-suara aneh dari kobaran api tersebut. Nah, alhamdulillahnya, walaupun kobaran api itu terlihat sangat besar sekali dan menakutkan, kobaran api itu sama sekali tidak menyebar ke sekitar. Fahrul mengatakan,
kobaran api itu cuma naik ke atas ya. Dari penglihatan mata zohir si Fahrul, kobaran api yang melalap Toserba tersebut, Fahrul melihat di situ ada sesosok yang sangat mengerikan sekali, membentuk wujud yang sangat mengerikan sekali. Nah, jadi dari kejadian kebakaran tersebut di tahun 2016 akhir, Fahrul dan beberapa tetangga ya, atau pedagang-pedagang yang ada di sekitaran Toserba yang kebakaran ini menganggap, nggak mungkin lah kalau Toserba itu bisa bangkit lagi, kalau Toserba itu bisa buka lagi, karena seluruh aset yang ada di sana, barang-barang yang dijual di sana itu ludes dimakan api, bangunannya itu ludes dimakan api, tidak ada yang tersisa. Namun mengejutkan, nggak sampai 1 tahun kejadian kebakaran ini terjadi, Toserba itu kembali buka, kembali dibangun dengan cukup besar. Yang tadinya bangunan Toserba itu dibangun dengan bangunan semi permanen, ketika setelah kejadian kebakaran itu, Toserba ini dibangun dengan permanen dan dengan bangunan yang sangat mewah sekali. Bagian depan dari Toserba tersebut itu ditutupi kaca semua. Jadi lantainya sudah full keramik semua, membuat warga-warga atau tetangga-tetangga yang ada di sekitar Toserba ini tercengang. Loh, kok bisa ya? Cepat sekali pulihnya. Mereka menganggap kalau kejadian kebakaran ini sebuah kejadian yang tidak disengaja, dan pemilik dari Toserba ini mendapatkan biaya bantuan. Ya mungkin ya, karena Toserba ini sudah berjalan selama 3 tahun dan penjualannya sangat baik sekali. Mungkin ya usaha ini diasuransikan, jadi ketika terjadi kebakaran atau ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dapat menghanguskan atau membuat kerugian cukup besar, ini mendapatkan bantuan lah, seperti itu. Itulah yang cuman ada di pikiran orang-orang yang ada di sana. Namun ketika pembangunan kedua dari Toserba tersebut, ya, pembangunan ini sama sekali tidak dapat dilihat oleh warga-warga yang ada di sana. Makanya ketika Toserba itu jadi, ya, warga ini kaget, loh kok bisa ya Toserba itu dibangun dengan sangat mewah. Karena ketika pembangunan Toserba itu semuanya dikelilingi dengan seng, seolah-olah tertutup semualah oleh seng. Jadi pekerja-pekerja yang membangun Toserba itu tidak dapat dilihat oleh orang yang ada di luar, semuanya tertutup seng. Jadi ketika Toserba itu sudah rampung dikerjakan, seng-seng itu dibuka semua, penutup-penutupnya dibuka semua. Inilah yang membuat seluruh warga yang ada di sana, termasuk keluarganya Fahrul ini tercengang. Subhanallah, kok besar sekali Toserba ini sekarang, dibangun dengan sangat mewah sekali. Nah, jadi waktu pun berlalu. Setelah Toserba itu selesai dibangun, di sini Fahrul mengatakan, pelanggan-pelanggannya yang dulu kembali datang lagi, Toserba itu langsung ramai lagi diserbu oleh pelanggannya. Namun sekarang Toserba yang baru dibangun yang sangat mewah ini, yang tadinya hanya dijaga oleh sepasang suami istri dan 1 orang pegawai untuk membantunya, sekarang Toserba itu sudah berubah menjadi Toserba yang sangat mewah sekali. Di sana ada beberapa orang karyawan untuk membantu pekerjaan yang ada di sana. Dan kembali lagi di sini, pedagang-pedagang yang ada di sekitaran Toserba itu ini merasakan dampak yang sangat luar biasa sekali. Barang dagangan mereka tidak laku. Sedangkan begini, ketika Toserba itu sedang dalam pembangunan ya, setelah pasca kebakaran ini, Toserba itu kan tutup. Nah, pelanggan-pelanggannya ini kembalilah ya, membeli barang belanjaan di pedagang-pedagang yang ada di sekitar sana. Pedagang-pedagang yang ada di sekitar sana pun yang mendapat rezeki yang lebih. Sedangkan setelah Toserba ini kembali buka, pelanggan-pelanggannya kembali hilang. Belanja semuanya di Toserba tersebut, dan warga yang ada di sana merasakan ada sesuatu yang mulai ganjil. Merasa kalau ada sesuatu yang mulai aneh. Kok bisa? Toserba ini bisa menarik pelanggan dengan begitu cepat sekali, sampai-sampai kita nggak kebagian pelanggan. Nah, dari keanehan-keanehan yang dirasakan oleh beberapa warga yang ada di sekitaran Toserba ini, kejanggalan atau kejadian aneh pernah dialami oleh salah satu warga yang tinggal di dekat Toserba tersebut. Kita sebut saja dengan nama Pak Andi.
Pak Andi yang pernah berbelanja di Toserba tersebut, dia masih ingat betul. Dia belanja dengan nominal belanja itu ya sekitar 76.000 lah. Jadi pas dia membayar, dikasih uang 100.000. Dia masih ingat. Kembaliannya dikasih sama kasir yang jaga di Toserba tersebut. Pak Andi pun mengambil uang tersebut dan kembali pulang. Sesampainya di rumah, uang kembalian yang diberikan oleh kasir Toserba itu tiba-tiba hilang. Hilang semua. Pak Andi di sini berpikir, mungkin uangnya ketinggalan atau mungkin uangnya kejatuh di jalan. Jadi Pak Andi ini kembali lagi ke Toserba, bertanya kepada kasir yang ada di Toserba, "Mbak, tadi kembalianku udah dikasih belum?" Kasir dari Toserba itu mengatakan, "Yo kan tadi sudah saya kembalikan sama Bapak. Mungkin kejatuhan kali Pak di jalan." Lalu di sini Pak Andi pun menyusuri jalannya tadi. Jalan yang dilalui oleh Pak Andi ini sambil melihat ke bawah, mungkin saja uang kembalian itu jatuh, namun sama sekali tidak ditemukan oleh Pak Andi. Kejadian ini bukan sekali dua kali terjadi, kerap kali terjadi, dan bukan cuma hanya terjadi kepada si Pak Andi saja. Beberapa warga pun pernah mengalami peristiwa tersebut. Uang kembalian dari kasir Toserba tersebut tiba-tiba hilang secara misterius. Dari beberapa cerita warga yang ada di sekitar Toserba tersebut, dengan kejadian yang cukup aneh ini, kok bisa uang kembalian yang udah disimpan di kantong tiba-tiba raib, hilang, nggak tahu kemana. Beberapa warga mulai berpendapat kalau Toserba itu memiliki unsur negatif, kalau Toserba itu menggunakan pesugihan. Namun tidak ada satu orang pun yang dapat membuktikan kalau si pemilik Toserba menggunakan sebuah pesugihan. Dan kembali di sini waktu pun berlalu. Walaupun kejanggalan-kejanggalan sering terjadi, namun suatu peristiwa kembali lagi terjadi di Toserba tersebut. Kejadiannya 2 tahun setelah Toserba terbakar di tahun akhir 2016. 2 tahun selanjutnya di sekitar tahun 2019. Kejadiannya hampir sama. Di sekitar jam 11 malam, Toserba itu kembali terbakar dan menghanguskan seluruh barang-barang yang ada di sana. Dan kejadian ini terjadi di jam 11 malam ketika Toserba itu sudah tutup. Seluruh pegawai yang ada di sana udah pulang. Dan pemilik dari Toserba itu juga sudah meninggalkan Toserbanya. Jadi di sini bisa dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Jadi pada pagi harinya, ketika Toserba itu sudah hangus, tinggal puing-puing sajalah dari bangunan Toserba itu. Namun yang namanya barang-barang yang ada di dalam Toserba itu sudah dilalap api semua. Dan menurut penyelidikan dari pihak kepolisian, penyebab kebakaran dari Toserba ini adalah konsleting listrik. Jadi ada aliran arus pendek dan menyebabkan Toserba itu kebakaran. Namun ketika peristiwa kebakaran ini terjadi, lagi-lagi di sini sahabat kita Fahrul yang merupakan tetangga dari Toserba tersebut merasa sangat cemas sekali. Kobaran api dari kebakaran yang kedua ini lebih dahsyat dari kebakaran yang pertama. Dan dengan mata kepalanya si Fahrul sendiri melihat kobaran api yang melahap Toserba tersebut berkobar sangat tinggi sekali, membentuk seperti wajah iblis. Kobaran api yang sangat merah dengan kepulan asap dari dalamnya berwarna hitam. Fahrul melihat seolah-olah ada sosok yang berdiri di tengah-tengah api tersebut, dan sosok itu digambarkan Fahrul layaknya seperti iblis, dengan wajah yang sangat mengerikan sekali, menggunakan tanduk, dan sosok itu mengeluarkan suara yang sangat menakutkan sekali, seperti menggeram, seperti orang yang sedang marah. Dan Fahrul mengatakan di sini, kobaran api yang sangat besar itu tidak menyebar ke samping. Kobaran api pada malam itu naik ke atas dengan tinggi sekali. Kecemasan warga pun sama dengan apa yang dicemaskan oleh Fahrul. Mereka berpikir hanya satu, ya Allah ya Tuhanku, jangan sampai kobaran api ini menyambar ke rumah kami. Karena rumah Fahrul ini berjarak sekitar 80 meter cuman. Sedangkan tetangga-tetangga yang ada di samping Toserba itu
warungnya atau rumahnya itu berdempetan, tapi alhamdulillah kobaran api yang melahap tosorba tersebut tidak menyambar ke pemukiman warga. Nah, setelah peristiwa kebakaran kedua terjadi di tosorba tersebut, jadi di sekelilingan tosorba tersebut dipasanglah polis lain atau garis polisi, karena polisi masih ingin menyelidiki lebih lanjut lagi kenapa kok bisa tosorba ini bisa terbakar sebanyak 2 kali. Jadi setelah kebakaran, pemilik dari tosorba ini sudah tidak pernah kelihatan lagi. Jadi puing-puingnya dibiarin begitu saja. Jadi adalah ya warga-warga yang ada di sekitaran pemukiman tersebut yang berprofesi sebagai pengepul atau pemulung barang-barang ya. Mulai dari nyari-nyari puing-puing yang masih bisa dijual lah atau masih berharga, seperti potongan besi, seperti barang-barang lain. Jadi mereka lah yang turut membantu membersihkan lah jatuhnya ya, membersihkan bangunan yang sudah hancur itu. Jadi salah satu warga yang sedang memulung barang rongsok yang ada di TKP di bekas kebakaran tosorba ini, dia membawa seorang anak. Anaknya berusia sekitar 8 tahun. Jadi ketika orang tuanya sedang mulung, sedang mencari barang yang bisa dijual ya, besi kah itu atau apalah. Jadi anaknya ini main-main lah di puing-puing bekas kebakaran tersebut, dan nggak sengaja anak kecil yang berusia 8 tahun ini menemukan sebongkah tengkorak kepala manusia. Jadi ketika si anak itu memainkan tengkorak kepala manusia itu, orang tuanya ini nggak ngeh. Dia kira anaknya ini main apalah ya, kayak bola lah kayak gitu ya. Jadi dibiarin lah anaknya main. Tapi ketika lama-lama diperhatikan sama orang tuanya, loh, yang dimainkan sama anakku ini kok mirip sekali sama tengkorak kepala manusia. Dipanggil lah anaknya ini, "Dek, sini dek," sama orang tuanya. Dan si anak pun menghampiri orang tuanya dengan memegang tengkorak tersebut di tangannya. "Itu kamu dapat di mana?" "Aku dapat di situ, Ma." Menunjuk salah satu titik yang ada di tosorba tersebut, dan orang tuanya bilang, "Sini, Bapak lihat dulu." Ketika anak itu memberikan tengkorak kepala manusia itu kepada orang tuanya, terkejut lah. Tiba-tiba dari tangan anaknya bisa ada tengkorak kepala manusia. Dia kaget. Nah, dia panik, berteriak meminta pertolongan. Jadi warga-warga yang ada di sekitar pun kumpul lah ya, mendengarkan kalau ada penemuan tengkorak kepala manusia. Rame-rame lah mereka mencari lagi. Mungkin saja ada potongan-potongan tubuh lain atau tulang belulang lain yang bisa ditemukan. Karena kalau ada tengkorak kepala manusia, pastilah ada tulang-tulang lain juga. Dan pihak kepolisian pun ada di sana untuk membantu pencarian. Namun ketika hampir seluruh lah bagian dari tosorba ini dijejai, puing-puing itu diangkatin, yang diketemukan oleh pihak berwenang dan warga yang ada di sana itu menemukan 3 tengkorak kepala manusia. Namun cuma tengkorak kepalanya saja. Bagian tulang belulang lain tidak dapat diketemukan. Nah, disinilah membuat seluruh warga yang ada di sana tuh tercengang. Loh, kok bisa? Sedangkan kejadian kebakaran ini sama sekali tidak ada korban jiwanya. Lantas di sini, tengkorak-tengkorak kepala itu milik siapa? Mulailah dirunut lagi dari cerita awal ketika tosorba itu mengalami sebuah insiden kebakaran di tahun yang pertama. Di kejadian awal ketika tosorba ini kebakaran juga tidak memakan korban jiwa. Waktu itu tosorba ini dibangun dengan masih konsep sederhana, yang jaganya sepasang suami istri dan ada 1 karyawan yang bantu-bantu. Ketika insiden kebakaran, tosorba itu sudah tutup. 3 orang yang ada di sana itu sudah pulang ke rumah masing-masing, dan sudah dipastikan dalam insiden kebakaran pertama tidak ada korban jiwa, dan ketika insiden kebakaran yang kedua sama sekali juga tidak ada korban jiwa. Jadi pihak kepolisian juga menyatakan ya, kalau penemuan tengkorak ini adalah tengkorak misterius. Jadi dikaitkan lagi. Kejadian ini dimundurkan lagi ke belakang. Mana tahu ketika tosorba ini sebelum dibangun, tanah ini dulu merupakan pemakaman. Ya. Jadi bisa masuk akal lah ketika pembangunan tosorba ini tanahnya digali.
Jadi tengkorak itu bisa naik ke atas. Jadi ketika kebakaran, puing-puing runtuh, jadi ketika digali lagi, tengkorak itu bisa muncul dan diketemukan. Namun asumsi dari pihak yang berwajib ya sama sekali tidak dapat diterima oleh warga. Karena warga sekitar yang ada di sana itu tahu betul tanah kosong yang ada di sekitaran pemukiman mereka ini itu bukan asal-usulnya ya. Asal-usulnya bukan tempat pemakaman umum atau ada orang yang pernah dimakamkan di sana. Itu tanahnya bagus. Jadi setelah penemuan aneh, ditemukan 3 tengkorak di bekas tempat kebakaran ya Toserba yang sangat ramai ini. Jadi pemilik Toserba ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Yang tahun kemarin, yang ketika kebakaran pertama, ini nggak nunggu waktu lama, Toserba itu langsung dibangun lagi. Tapi di kebakaran yang kedua ini, seolah-olah pemilik dari Toserba itu menghilang entah kemana. Tanah yang sudah dibelinya ini, tanah yang sudah menjadi hak miliknya ini ditinggalkan begitu saja. Dan tanah itu kosong sampai sekarang, si Fahrul bilang. Setelah minimarket itu kebakaran, kejadian-kejadian aneh pun kerap kali terjadi. Dari sisa-sisa puing kebakaran, warga sering melihat ada penampakan 3 bayangan hitam yang sering muncul dan menyebabkan beberapa kali kecelakaan. Pas sekali di depan runtuhan puing-puing kebakaran dari Toserba itu, sering kali terjadi kecelakaan. Ketika ditanya ya sama korban kecelakaan ini, kok kamu tiba-tiba bisa ngeblank gitu ya, mengendarai sepeda motor tiba-tiba bisa nabrak, bisa jatuh. Pengendara sepeda motor itu mengatakan dia nggak sengaja melihat ada bayangan hitam melintas. Nah, jadi dengan kejadian-kejadian aneh setelah Toserba ini kebakaran, 3 sosok bayangan hitam yang sering menghantui warga ini sering kali lah muncul ya, menampakkan wujudnya, menakut-nakuti warga yang ada di sekitaran tempat kebakaran ini. Salah satu orang yang ada di kampung itu yang boleh digolongkan lah orang yang pemberani, dan dia juga suka datang ke tempat-tempat angker untuk meminta nomor togel ya, mencari keberuntungan. Kalau kami orang Jambi itu bilang ngelok. Ngelok itu kita datang ke satu tempat bawa beberapa syarat ya, beberapa sesajen yang biasanya itu telur ayam kampung, kopi, kembang 7 rupa, dan bawa kopi, bawa teh, bawa yang manis-manis lah untuk dijadikan sesaji. Nah, jadi kita sebut saja lah orang yang datang ke tempat kebakaran ini salah satu warga yang ada di desa tersebut, tetangga dari Fahrul juga lah. Kita sebut saja dengan nama Pak Yanto. Pak Yanto ini iseng datang ke sana karena dia mendengar kabar kalau Toserba itu ditemukan 3 tengkorak misterius, dan setelah penemuan 3 tengkorak misterius ini banyak kejadian-kejadian aneh, penampakan sosok makhluk halus. Jadi Pak Yanto ini berniat untuk meminta togel, meminta keberuntungan dari sosok 3 makhluk gaib ini. Datanglah dia ke sana tengah malam sendirian bawa sesajen, yang mana kalau sudah jam 1 dini hari, jalan lintas atau jalan utama yang ada di desa mereka, yang mana tempat Toserba ini berdiri, itu sudah sepi. Cuma 1-2 kendaraan lah yang melintas di sana. Jadi Pak Yanto ini datang ke sana, dia mendapat kabar kalau di pojokan belakang itulah ditemukan 3 tengkorak yang ada di sana ya, ditemukan oleh anak kecil yang pertama ini. Pak Yanto ini melakukan ritual ngelok di sana. Setelah dia melakukan ritual, menyampaikan hajatnya, kedatangan dia ke sana meminta keberuntungan nomor togel. Jadi setelah dia meminta hal tersebut kepada makhluk gaib yang ada di sana, sesaji yang ada di sana sudah diletakkan, Pak Yanto ini gelar tikar. Gelar tikar, dia tidur. Di dalam mimpi Pak Yanto, dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Jadi di dalam mimpinya Pak Yanto ini, dia diseret oleh makhluk tinggi besar. Makhluk tinggi besar itu menyeret tangannya. Tubuh Pak Yanto terseret dan Pak Yanto ini dibawa ke tempat pemenggalan. Jadi kepala Pak Yanto ini diletakkan di sebuah kayak meja kayak gitu ya. Di meja itu sudah banyak sekali darah yang bercucuran dengan bau yang sangat amis sekali. Pak Yanto merasa kalau kepalanya itu dipenggal. Tas. Pak Yanto merasa kalau nyilu sekali, dan Pak Yanto di sini melihat kalau potongan kepala Pak Yanto ini ditanamkan di Toserba tersebut untuk menjadi syarat atau untuk menjadi tumbal pesugihan. Pak Yanto pun terbangun dari tidurnya. Ketika Pak Yanto terbangun dari tidurnya,
di tengah malam tersebut, di tos serba yang kebakaran tersebut, Pak Yanto melihat ada 3 sosok makhluk yang tanpa kepala sedang duduk di depan sesajen yang dibawa oleh Pak Yanto. Melihat kejadian ini, Pak Yanto ini berlari pontang-panting, berteriak sekencang-kencangnya. Nah, dari teriakan Pak Yanto inilah warga yang ada di sekitaran tos serba ini bangun di tengah malam. Karena teriakan Pak Yanto ini sangat mencurigakan sekali. Ada apa? Ada apa? Jadi bapaknya si Fahrul pun keluar dari rumah menemui Pak Yanto yang sudah berlari sangat kencang sekali ke arah rumahnya si Fahrul dengan napas yang terengah-engah. Warga pun menghentikan si Pak Yanto, menanyakan, "Kenapa, Pak? Kenapa, Pak?" Pak Yanto menceritakan kejadian ini semua. Jadi, dari kejadian yang diceritakan oleh Pak Yanto ini, warga pun semakin yakin bahwa kesuksesan atau keberhasilan tos serba yang sudah terbakar 2 kali ini ada sangkut pautnya dengan ritual pesugihan. Dan sampai hari ini, puing-puing dari tos serba itu masih ada. Tos serba itu masih menjadi tempat yang cukup angker yang ada di dekat rumahnya si Fahrul. Nah, sampai sekarang juga si pemilik tos serba ini nggak tahu kemana ngilangnya. Jadi, demikianlah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Fahrul. Nah, mohon maaf sahabat-sahabat, di video kali ini mungkin suara saya agak terdengar sedikit aneh. Karena memang sudah 2 minggu belakangan ini suara saya serak, sudah dicoba ya minum beberapa ramuan, beberapa obat, tapi belum bisa pulih seperti biasa. Mohon maaf jika ada kekurangan lah dalam video ini. Mungkin juga ada salah-salah ucap, salah kalimat dalam penyampaian cerita kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, untuk sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman misteri, memiliki cerita misteri ingin dibagikan, boleh DM ke Instagram saya atau menghubungi nomor WhatsApp yang ada di link atau yang ada di bio Instagram saya, atau bisa kirimkan email ke sebuahkisahmisteri@gmail.com. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.